Kitab Al-Hikam adalah satu kitab yang mengajak kita untuk mendalami ilmu rasa, ilmu hakikat. Kalau orang Jawa bilang namanya ilmu kasunyatan. Karena begitu kita mempelajari kitab ini, artinya batin kita terasah menemukan hikmah, menemukan hakikat yang sesungguhnya. Karena itu di beberapa kajian yang lalu ada satu quote yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah wujud Allah. Sekarang kita berbicara tentang hikmah permintaan kepada Allah. Saya bacakan kata hikmahnya. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Jadi kita membicarakan quote atau kata hikmah ini, kita berada dalam posisi benar-benar orang yang sudah makrifat, sudah tahu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolabuka minhu ittihamun lahu. Permintaanmu meminta sesuatu dari Allah. Ketika kita minta sesuatu dari Allah, menurut faham hakikat kitab yang kita baca ini, ketika kita minta sesuatu dari Allah, itu artinya kita menuduh Allah, tidak percaya kepada Allah. Ini artinya sangat dalam, dan kalau kita tidak memahami betul-betul, kita justru akan menjadi orang yang ingkar. Permintaanmu kepada Allah, kamu minta dari Allah sesuatu, itu artinya kamu curiga, menuduh Allah. Loh, kok begitu? Kalau kita sudah dekat dengan Allah, sudah merasa Allah ada dalam diri kita, kita tidak perlu minta. Itu, kita nggak perlu minta. Kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah. Allah tahu keperluan kita. Jadi ketika kita minta sesuatu dari Allah, itu sama artinya kita tidak percaya, curiga, atau menuduh Allah. Tuduhannya sama. Ketika kita minta sesuatu kepada orang lain, itu berarti selama ini kita tidak pernah diberi oleh orang itu, maka kita minta. Nah, dalam ilmu hakikat ini, kata-kata yang disampaikan oleh penulis kitab ini artinya, kalau kamu sudah ma'rifat dengan Allah, tidak perlu minta. Begitu maksudnya. Karena Allah sudah pasti akan memberi apa yang kamu perlukan. Wa talabuka lahu ghibatun minka anhu. Permintaanmu kepada Allah, kita bedakan, dari Allah. Kalau tadi permintaanmu dari Allah, itu berarti kamu menuduh Allah pelit. Maka tidak perlu minta, karena kita sudah yakin Allah akan memberi. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permintaanmu kepada Allah, kalau tadi minta sesuatu dari Allah, dan sekarang minta kepada Allah, ya Allah, kita seru. Ghaibatun minka anhu, itu tandanya selama ini kamu gaib di sisi Allah. Berarti selama ini kita tidak dekat dengan Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah, itu artinya selama ini kamu gaib, nggak pernah hadir di hadapan Allah.
Sebab kalau kita hadir di hadapan Allah, tidak perlu lagi menyeru. Nah, gitu. Wa talabuka li ghairihi likillati hayatika min hayaika minhu. Permintaanmu selain Allah itu berarti kamu tidak punya malu kepada Allah. Jadi kalau kita meminta selain kepada Allah, itu berarti kita tidak punya malu kepada Allah. Loh, kamu selama ini kan sudah dikasih oleh Allah, kenapa kamu minta kepada orang lain, kepada selain Allah? Itu bukti bahwa kita tidak punya malu. Kalau kita minta sesuatu selain kepada Allah, itu artinya kita tidak punya malu di hadapan Allah. Wa talabika min ghairihi liwujudi bu'tika minhu. Dan permintaanmu sesuatu dari Allah, permintaanmu kepada orang lain liwujudi bu'tika minhu, itu menunjukkan bahwa kamu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita tidak paham betul, ini sangat berbahaya, ya. Dan ini artinya bahwa sesungguhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalankan saja perintahnya, ikuti saja ajaran Rasulullah, yakinlah kepada Allah, banyaklah berzikir. Itu saja, nanti Allah akan memenuhi apa yang menjadi keperluanmu. Tidak perlu minta. Ada hadis yang menyatakan man syaghalahu an mas'alati a'taituhu khairama u'tisailin. Siapa yang sibuk zikir kepada Allah, ya ibadah ini dengan penuh keikhlasan, tidak minta-minta kepada Allah, maka justru di situ Allah memberikan yang terbaik daripada apa yang diminta oleh orang lain. Jadi misalnya begini, ya Allah hari ini berikan kami rezeki 1 juta. Itu artinya kita minta kepada Allah. Ada permintaan. Nah, permintaan ini dikalahkan oleh zikir kita kepada Allah tanpa minta, tapi kita berzikir, beribadah jalan terus, sebut-sebut asma Allah jalan terus. Maka orang yang sibuk zikir tanpa meminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik daripada orang yang meminta. Kalau tadi kita meminta, ya Allah hari ini berikan kami rezeki 1 juta, tapi kita tidak lakukan itu, kita hanya zikir Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, jalankan ibadah-ibadah dengan baik, maka dengan berzikir itu Allah akan beri yang lebih baik dan lebih banyak daripada orang yang meminta. Lalu bagaimana perintah Allah, Pak, yang menyatakan is'alullah, mintalah Allah kepada Allah? Maka di sini perintah meminta dimaknai oleh ahli hikmah sebagai doa ibadah. Jadi setelah doa sudah, jangan pikirkan dikasih atau tidak, itu namanya ibadah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar. Itu doa-doa ibadah tanpa menyebutkan materi sesuatu yang diminta. Itu namanya doa ibadah. Tetapi bagaimana Pak kalau kita minta sesuatu yang nyata, materi, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dianjurkan untuk apa? Untuk meringankan beban dan perasaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
memang ada kewajiban diperintah Allah untuk berdoa, karena sesungguhnya orang yang tidak mau berdoa, tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dianggap sebagai orang yang sombong, dan sombong, takabur adalah pakaian Allah. Jadi tentu tingkatannya berbeda, Bapak dan sekalian. Ketika kita sudah makrifat, mengamalkan ilmu kasunyatan, ilmu hikmah, ilmu batin, cukup kita berzikir, karena di dalam zikir itu ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, lebih bagus daripada kita minta kepada Allah. Maknanya apa? Kita lakukan segala sesuatu ibadah ini dengan penuh keikhlasan, karena Allah yang akan menjamin kita. Jadi kata ahli tasawuf, tidak usah minta, karena Allah tahu apa yang kamu perlukan. Disitulah tingkatan kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pemahaman bahwa betapa pentingnya kita melakukan keikhlasan yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh ahli hikmah, ahli tasawuf, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.